Hai, welcome back with me Miss Gladys. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Gladys. Today, I'm going to explain about caption text. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang caption text. Materi ini adalah materi bab 3 yang berjudul Creating Caption. So, untuk adik-adik semua, silahkan mendengarkan penjelasan saya tentang caption text ini. Tujuan pembelajarannya adalah pada akhir pembelajaran diharapkan peserta didik dapat yang pertama menerapkan fungsi struktur caption text secara lisan dan tulis sesuai konteks penggunaannya. Yang kedua, membuat caption text dengan memperhatikan fungsi dan struktur kalimat yang benar. Di dalam caption text ini, saya akan membagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah definition atau definisi dari caption text. Yang kedua adalah function atau fungsi dari caption text. Dan yang ketiga adalah types atau tipe-tipe atau jenis-jenis dari caption text ini. Sebelum saya menjelaskan tipe-tipenya, saya akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Pernahkah kalian mendapatkan atau menemukan sebuah gambar dan di bawah gambar tersebut ada sebuah tulisan? Pernahkah seperti itu? Ada sebuah gambar, kemudian di bawahnya ada tulisan. Dan ternyata tulisan yang di bawah itu namanya caption text. Jadi caption text di sini adalah tulisan singkat yang digunakan untuk melengkapi atau menjelaskan dari gambar tersebut. Jadi seperti contohnya ketika kita ingin mengupload foto atau video di sosial media, misalnya di Facebook, Instagram, atau sosial media yang lainnya, pasti kebanyakan dari kita akan menambahkan caption untuk menjelaskan apa yang kita lakukan dalam foto atau gambar tersebut. Sekarang kita cek dulu apa definisi dari caption text. Definition of caption text. A caption also known as a cutline. Jadi caption tersebut biasanya disebut atau orang-orang menyebutnya dengan cutline atau garis potong. Is a text that appears below an image. Adalah sebuah teks yang letaknya atau nampaknya itu below an image, di bawahnya sebuah gambar. Most captions draw attention to something. Kebanyakan caption itu memberikan sebuah perhatian terhadap sesuatu. In the image that is not obvious such as its relevance to the text. Jadi di dalam sebuah gambar atau itu namanya relevansi di dalam sebuah gambar tersebut. Jadi ada gambar, kemudian ada tulisan teks di bawahnya. Teks tersebut namanya caption text, yang mana definisinya adalah tulisan singkat yang melengkapi atau menjelaskan dari gambar tersebut. Then, what is the social function or what is the function of caption text? Jadi, apa sih fungsi dari caption text ini? Fungsinya adalah the social function of caption text is helping the readers or viewers to understand information that may not be in a photo or video. Jadi fungsi sosialnya adalah membantu reader atau viewer atau pembaca atau penonton memahami informasi yang mungkin tidak didapatkan di dalam foto atau video tersebut. Jadi seandainya kalian menemukan sebuah gambar dan kalian tidak memahami, maka di bawah foto atau gambar tersebut atau video tersebut ada tulisannya. Di mana tulisan tersebut fungsinya adalah memberikan pemahaman kepada pembaca atau penonton. Then, how many types of caption text? Jadi ada berapakah tipe-tipe atau ada berapakah jenis-jenis dari caption text itu? Caption text itu dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama adalah identification bar, yang kedua adalah cutline, yang ketiga adalah summary, yang keempat adalah expanded, yang kelima adalah group identification, dan yang terakhir adalah quote. Saya akan jelaskan satu persatu dulu. Yang pertama adalah identification bar. Identification bar itu seperti apa? Identification bar itu adalah who in the image. Maksudnya, tulisan singkat tersebut
atau caption text tersebut menjelaskan who. Di sini ada kata-kata who atau siapa yang ada di dalam gambar tersebut. Jadi ketika tulisan itu menjelaskan siapa yang ada di dalam gambar, cukup siapa orangnya yang ada di dalam gambar, maka namanya adalah identification bar. Oke? Yang kedua, cut line. Cut line di sini isinya adalah who and what is his or her doing. Jadi, siapa dan apa yang dia lakukan. Ketika kutipan atau tulisan yang ada di bawah gambar tersebut mencantumkan siapa dan apa yang dia lakukan, itu namanya cut line. Yang ketiga adalah summary. Summary itu adalah who, what is his or her doing, when, where, and why. Jadi summary ini agak panjang, di dalamnya ada siapa orangnya, kemudian apa yang dia lakukan, kapan waktunya, di mana tempatnya, dan yang terakhir mengapa dia melakukannya. Ini semua masuknya kepada summary. Jadi di dalam summary ada who, ada when, ada where, dan ada why. Yang keempat adalah expanded. Expanded ini more complete than summary, jadi lebih lengkap lagi dari summary. Kemudian di dalamnya ada how and quote. Jadi lebih lengkap lagi dari summary, kemudian di dalamnya ada how, bagaimana, dan ada quote-nya. Jadi ada kutipan di dalamnya. Ini namanya expanded. Kemudian nomor 5, group identification. Group identification itu same with the identification bar, but more than one people. Jadi group identification ini sama dengan identification bar. Tapi bedanya ketika group identification ini orangnya adalah lebih dari satu orang, jadi namanya adalah group identification. Kalau identification bar itu cuma satu orang saja. Jadi mereka berbeda ya. Kalau identification bar itu satu orang, group identification itu lebih dari satu. Nanti akan saya jelaskan lebih lengkapnya di contoh. Oke, dan jenis yang terakhir adalah quote. Quote di sini adalah quote of the speaker related with the picture. Jadi ada kutipan dari pembicara tersebut yang ada hubungannya dengan gambar tersebut. Jadi di dalam gambar kemudian ada kutipannya, ini masuknya kepada quote. Jadi di dalam tipe-tipe dari caption text ini ada 6 macam tipenya. Yang pertama adalah identification bar yang mencantumkan siapa yang ada di dalam gambar. Yang kedua adalah cut line, siapa dan apa yang dia lakukan. Yang ketiga adalah summary, di dalamnya ada banyak sekali, ada siapa, apa yang dia lakukan, kapan, di mana, dan mengapa. Kemudian ada expanded, itu lebih dari summary, lebih lengkapnya dari summary. Di dalamnya ada quote-nya dan atau ada kutipannya. Kemudian group identification ini lebih dari identification bar, maksudnya lebih dari satu orang. Dan yang terakhir adalah quote. Quote di situ maksudnya adalah kutipan dari seorang pembicara. Kemudian untuk selanjutnya adalah contoh dari caption text. Nanti saya akan berikan contoh, ada sebuah gambar dan ada captionnya di bawah. Ini adalah contoh yang pertama dari tipe yang pertama adalah identification bar. Maksudnya identification bar di sini adalah caption text-nya itu menjelaskan nama seseorang yang berada di situ. Maka di sini ada namanya seorang aktris India yang bernama Aishwarya Rai Bachchan. Di situ ada tulisannya, ya, captionnya ada di sini, tapi saya tuliskan lagi di sini karena terlalu kecil tulisannya, susah untuk membacanya. Jadi tulisannya adalah Bollywood actress Aishwarya Rai Bachchan posed in front of the Taj Mahal in Agra.
Jadi artis Bollywood yang bernama Aishwarya Rai Bachchan di sini sedang berpose di depan Taj Mahal di Agra. Oke. Ini adalah contoh tipe yang kedua yang bernama cutline. Cutline ini biasanya berada di dalam koran atau di dalam majalah. Di situ dijelaskan sebuah gambar, kemudian orangnya namanya siapa dan apa yang dia lakukan. Di dalam gambar ini contohnya ada seorang laki-laki yang sedang mendorong jerigen air. Maka di bawah sini ada tulisan Water Vendor Sumara 70. Jadi ada seorang penjual air bernama Sumara, usianya 70 tahun, push a cart carrying jerrycans of water. Jadi dia mendorong jerigen yang berisi air in the Panjaringan area in North Jakarta, di area Penjaringan Jakarta Utara. In this file foto, di dalam foto ini, jadi di dalamnya ada siapa orangnya. Orangnya bernama Sumara, usianya 70 tahun. Dan apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mendorong jerigen di area Panjaringan Jakarta Utara. Tipe yang ketiga adalah summary. Contohnya gambar ini. Di dalam summary ada yang namanya who, siapa orangnya, kemudian what are they doing, apa yang mereka lakukan atau apa yang dia lakukan, when, kapan, dan where, di mana, dan how, bagaimana. Jadi di dalam gambar ini ada students atau siswa-siswa yang mengunjungi Keraton Yogyakarta. Kita lihat di sini captionnya seperti apa. Student of Gadjah Mada English School visited Keraton Yogyakarta to practice speaking with the tourists. April 2001. Jadi ada siswa-siswa dari sekolah Gadjah Mada itu mengunjungi Keraton Yogyakarta pada April 2001 untuk mempraktekkan kemampuan berbicara mereka dengan turis. Jadi tipe yang di sini ada tanggalnya, ada siapa, apa yang mereka lakukan, dan kapan. Yang keempat itu expanded. Expanded ini lebih komplit atau lebih lengkap daripada summary. Kalau di summary tadi ada orang, siapa orangnya, apa yang dilakukan, kapan, bagaimana, dan di mana. Sementara di dalam expanded ini lebih dari itu dan juga ada quote-nya atau ada kutipannya. Sekarang kita lihat di sini. Mohon maaf suara saya agak serak karena saya sedang flu. The American dream is many things to many people. Mimpi orang Amerika itu adalah banyak hal untuk banyak orang. For the Shevchuk family, untuk keluarga Shevchuk who came to the US, yang datang ke Amerika, ke US, from Ukraine, yang berasal dari Ukraina, more than 15 years ago, lebih dari 15 tahun lalu, achieving their dream meant to opening a small business. Mereka itu mencapai atau menginginkan mimpinya terwujud dengan cara opening a small business, membuka bisnis kecil-kecilan. And making a decent living, dan membuat hidupnya itu lebih bermakna atau lebih berarti. Iriana Matvichuk met with the family. Iriana Matvichuk bertemu dengan keluarga itu, and so their dream come true, dan melihat bahwa mimpinya itu atau mimpi mereka itu akan benar-benar terjadi. Jadi mimpinya tadi adalah many things to many people, banyak hal untuk banyak orang. Di situ ada kutipannya. Many things to many people adalah kutipan yang dimaksud di sini atau quote-nya. Selanjutnya tipe nomor 5 ini namanya group identification. Di dalamnya itu lebih dari satu orang.
Kalau identification bar itu hanya satu orang, kalau identification di sini, group identification di sini lebih dari satu orang. Seperti yang kita lihat di contoh yang pertama itu hanya ada satu orang, hanya ada satu aktris di situ dalam gambar tersebut. Sementara dalam gambar ini ada 5 orang, more than one person. Jadi group identification di sini lebih dari satu orang. Di dalam gambar ini ada keluarga Perdana Menteri. Kita baca captionnya. Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Di sini ada Perdana Menteri Kanadian Justin Trudeau, his wife Sophie Trudeau, kemudian ada istrinya, their sons Hadrien and Xavier, anak laki-lakinya ada Hadrien dan Xavier, and daughter Ella Grace, second right, dan anak perempuannya bernama Ella Grace di sebelah kanan. Prepare to pose in front of Taj Mahal in Agra, India, on Sunday. Mereka itu bersiap berpose di depan Taj Mahal di Agra pada hari Minggu. Group identification ini disebutkan bahwa di situ ada beberapa orang yang ada di dalam gambar, tidak hanya satu, tetapi kalau identification bar yang pertama seperti yang pertama tadi hanya ada satu orang saja. Oke? Untuk tipe yang terakhir atau tipe yang keenam adalah quote atau kutipan. Kutipan di sini biasanya untuk menyebutkan sesuatu secara tidak langsung. Contohnya adalah I demolished my bridges behind me. Saya menghancurkan jembatan-jembatan di belakang saya. Then there is no choice but to move forward. Dan di sana atau kemudian tidak ada pilihan lain selain ingin pergi ke depan atau maju ke depan. Jadi setelah sesuatunya itu sudah terjadi atau sudah hancur, kamu harus berani maju ke depan tanpa melihat ke belakang lagi. Maksudnya seperti itu. Ketika sesuatu itu sudah terjadi, kalian tidak usah melihat ke belakang, tetapi kalian harus menerima atau harus menghadapi sesuatu yang akan terjadi di depannya nanti. Oke? Nah, itu tadi video saya mengenai caption text yang terdiri dari definition, function, dan juga types of caption text. Dan untuk cara bagaimana menulis caption text dengan baik akan saya sampaikan di video berikutnya. I hope you can understand it well. Don't forget to write down about it and see you on the next video.